Hai semuanya, perkenalkan nama saya Apriti Lenggi. Saya dari kelas 5 MB3. Di sini saya akan membahas tentang apa itu FDI atau alur modal asing atau investasi dari luar negeri. Alur modal asing atau investasi dari luar negeri memiliki dua jenis investasi asing yang masuk di dalam Indonesia, yaitu yang pertama ada investasi asing langsung atau FDI, yang artinya orang luar negeri beli aset di dalam Indonesia dan aktif mengaturnya, seperti IG, IG, perusahaan, tanah, bangunan, dan lain-lain. Dan yang kedua, investasi asing portfolio atau FPI. Orang luar negeri beli aset di Indonesia tapi tidak aktif mengatur, misalnya beli saham di Indonesia, dia hanya investasi saja tanpa mengatur, dan artinya itu investasi portfolio atau FPI. Jadi di dalam investasi ini bisa terjadi dua, seperti ini yang dinamakan net capital outflow dan net capital inflow. Net capital outflow adalah WNI beli banyak aset di luar dibanding WNA beli aset di Indonesia. Inflow adalah keluar, dan artinya lebih banyak modal yang keluar daripada modal yang masuk ke dalam Indonesia. Sedangkan net capital inflow adalah di mana WNA itu beli lebih banyak aset di Indonesia dibanding WNI beli aset di luar. Di dalam ekonomi kita menyebutkan NVI tambah jenis WNI lebih banyak keluar uang dari Indonesia daripada yang masuk. Sedangkan FPI minus banyak orang luar beli aset di Indonesia dibanding orang Indonesia beli aset di luar. Kalau ditanya bagus yang mana, net capital inflow atau net capital outflow, yang bagus adalah balance. Jadi di Indonesia ini memerlukan juga investasi dari luar negeri karena itu memberikan kontribusi ke dalam negara Indonesia, contohnya tenaga kerja, dan membantu faktor-faktor yang kekurangan uang. Itu membantu dengan adanya investasi dari negara luar. Terus juga bisa menambah transfer teknologi, contohnya Tesla yang mau buka di Jawa, itu pasti menguntungkan Indonesia. Begitu juga sebaliknya, kita bisa mendapatkan keuntungan dan bekerja sama supaya bisa sama-sama mendapatkan keuntungan. Dalam pemasaran internasional ada beberapa cara yang dapat dilakukan perusahaan dalam memasuki pasar internasional. Di antaranya ada ekspor, lisensi, franchising, merger, akuisisi, joint venture, dan FPI. Salah satu cara masuk di pasar internasional yaitu FDI
atau Foreign Direct Investment adalah arus modal internasional di mana perusahaan dari suatu negara mendirikan atau memperluas perusahaan di negara lain. FDI dimulai dengan menanam modal yang membeli perusahaan di luar negeri yang sudah ada atau menyediakan modal untuk membangun perusahaan baru di luar negeri. Bisa juga membeli sahamnya kurangnya 10%. FDI bermula dari satu negara menanam modalnya dalam jangka panjang di sebuah perusahaan di negara lain. Dengan cara ini, perusahaan yang ada di negara asal bisa mengendalikan perusahaan yang ada di negara tujuan investasi, baik sebagian maupun seluruhnya. FDI terkait dengan investasi aset-aset pembelian, misalnya pembelian konstitusi, pembelian tanah, pembelian peralatan, atau konstruksi peralatan dan bangunan yang baru dilakukan oleh perusahaan asing. FDI adalah tahap tertinggi internasionalisasi. FDI berarti bahwa perusahaan multinasional tersebut memiliki sebagian atau seluruhnya sebuah unit bisnis di negara lain. Tujuan utama FDI yaitu mencari sumber daya, yang kedua mencari pasar, yang ketiga efisiensi, yang keempat aset strategis, dan yang kelima keamanan politik. Manfaat FDI bagi negara asal adalah memperoleh faktor produksi yaitu sumber daya alam dan tenaga kerja murah yang dapat membuka pasar baru atau menjaga pasar yang sudah ada. FDI juga mendapatkan keuntungan melalui peningkatan ekonomi. FDI memiliki peran sebagai berikut, yaitu perluasan kesempatan kerja, pencepatan ahli teknologi, pembesaran penerima pajak, dan meningkatkan ekspor. Motif utama investor melakukan FDI yaitu untuk mendapatkan return yang tinggi melalui tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, perpajakan yang lebih menguntungkan, dan infrastruktur yang lebih baik, dan melakukan diversifikasi risiko, dan untuk tetap memiliki kompetisi andanteng di rates control, juga menghindari tarif dan non-tarif buyer dengan dibebankan kepada barang importer. Memanfaatkan berbagai investif dalam bentuk subsidi yang diberikan pemerintah lokal untuk mendorong FDI. Dampak positif dari FDI yaitu sebagai sumber dana untuk membangun, menaikkan produksi,
pendapatan nasional negara sasaran sebagai sumber pembiayaan jangka panjang, dan pembentukan modal, terjadinya transfer teknologi dan knowledge worker dan membuka lapangan pekerjaan. Dampak negatif FDI yaitu munculnya dominasi industri yang berpotensi mematikan industri dalam negeri yang kalah segi modal, ketergantungan teknologi, perbedaan budaya, berpotensi mengganggu perencanaan perekonomian dan rekrut ke luar negeri. FDI berperan secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara, dan untuk di negara Indonesia, FDI telah membawa hasil yang memuaskan bagi ekonomi development Indonesia. Undang-undang menanam modal asing diatur dalam UUD nomor 1 tahun 1967. Dikeluarkan untuk menarik investasi asing guna membangun ekonomi nasional. Ada 5 hal yang mempengaruhi FDI, yaitu privatisasi, potensi pertumbuhan ekonomi, tingkat pajak, nilai tukar, dan perubahan dalam pengamatan FDI. Resiko-resiko yang dihadapi FDI yaitu biaya aset yang tinggi seperti mencari lokasi, mengurus perjanjian, dan membangun gedung, serta resiko kesediaan bahan baku, demo langsung dari masyarakat. 5 faktor pertimbangan investor. 1. Faktor sumber daya alam. 2. Faktor sumber daya manusia. 3. Faktor stabilitas politik. 4. Faktor kebijakan pemerintah. Dan yang kelima, faktor kemudahan dalam perizinan. Secara tidak langsung, FDI mempengaruhi perkembangan pasar modal. Meningkatkan FDI akan mendorong perkembangan ekonomi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Inilah yang akan menarik minat investor asing berinvestasi ke pasar modal domestik, sehingga pasar modal menjadi berkembang. PDB merupakan indikator pertumbuhan ekonomi yang berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap FDI. Hal ini dikarenakan faktor ekonomi suatu dapat menarik minat investor untuk menanam modalnya di suatu negara. Dan suku bunga merupakan faktor penting bagi investor untuk melakukan investasi di suatu negara. Tingkat suku bunga yang memiliki pengaruh yang positif terhadap investasi asing langsung, karena investor akan menemukan modalnya ke negara-negara yang membayar pengembalian lebih tinggi atas modal. Terjadinya peningkatan suku bunga meningkatkan investasi mengalami suatu penurunan
Dan begitu sebaliknya, apabila suku bunga turun sehingga investasi akan tenggelam akan mengalami suatu peningkatan.